Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Ustazah dalam pelajaran bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari Ad-Darsus Sadis, yaitu pelajaran yang ke-6 tentang Al-Ismu. Ya. Kaifa halukum anak-anak? Alhamdulillah, kita memasuki materi pembelajaran yang ke-6 dalam pelajaran bahasa Arab tentang al-ismu. Jadi kita akan mempelajari tentang al-ismu pada kesempatan kali ini. Ya, pesan Ustazah sebelum kalian belajar, pada pelajaran kali ini membutuhkan fokus dan konsentrasi. Jadi simak baik-baik video ini ya. Selamat belajar. Nah, sebelum kita memasuki materi, ada baiknya jika kita mengetahui landasan tauhid pada pelajaran kita hari ini. Pada pelajaran hari ini berlandaskan firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Surat Al-Hujurat ayat 13. Langsung saja masuk ke materi yang pertama. Kita akan mempelajari tentang isti'malu kalimatul ism. Ya. Apa itu isti'mal kalimatul isim? Pemakaian kata ismu. Ya. Jadi kita akan mempelajari tentang pemakaian kata ismu. Nah, sebelumnya apa itu al-ismu? Ya, kita pasti akan bertanya-tanya ya, apa itu al-ismu? Kita akan mempelajari tentang arti dan kegunaan kata al-ismu. Yang mana arti al-ismu adalah nama. Ya, arti al-ismu itu adalah nama. Dan kegunaan kata tersebut, kata al-ismu, adalah untuk mengenalkan diri sendiri ataupun memperkenalkan orang lain. Ya, jadi kegunaannya ada dua. Memperkenalkan diri sendiri ataupun memperkenalkan orang lain. Yang membedakan kegunaan kata tersebut sebagai perkenalan diri sendiri atau memperkenalkan orang lain adalah pada huruf terakhir yang bersambung dengan kata al-ismu. Jadi yang membedakan perkenalan kepada diri sendiri dan memperkenalkan orang lain itu terletak pada huruf terakhir yang bersambung dengan kata al-ismu. Sampai di sini jelas insyaallah? Insyaallah jelas. Sekarang perhatikan penjelasan berikut ini ya. Yang pertama, tadi Ustazah sudah menjelaskan tentang kegunaannya, yaitu ada dua, untuk memperkenalkan diri sendiri ataupun memperkenalkan orang lain. Nah, yang itu terletak pada huruf terakhir yang bersambung dengan kata al-ismu. Jika huruf terakhir yang bersambung dengan kata al-ismu itu diakhiri dengan ya yang berharokat sukun menjadi kalimatnya ismi, maka artinya adalah namaku. Ingat, artinya adalah namaku. Ismi artinya namaku. Dan fungsinya adalah untuk memperkenalkan diri sendiri. Jadi, jika bersambung dengan ya sukun, menjadi ismi yang artinya adalah namaku, adalah untuk memperkenalkan diri sendiri. Lalu yang kedua, jika diakhiri dengan huruf K yang berharokat fathah, yaitu menjadi K, menjadi ismuka, maka artinya adalah namamu laki-laki. Ismuka artinya adalah namamu laki-laki atau arijal. Dan fungsinya adalah untuk memperkenalkan seseorang yang berjenis laki-laki ataupun arijal. Jadi ismuka ini digunakan
atau berfungsi ketika kita ingin memperkenalkan seseorang yang berjenis laki-laki atau ar-rijal. Lalu yang ketiga, jika diakhiri dengan huruf K yang berharokat kasroh menjadi ki, ya menjadi ismuki, maka artinya adalah namamu perempuan atau namamu Anissa. Dan fungsinya adalah untuk memperkenalkan seseorang yang berjenis perempuan atau Anissa. Saya ulangi, jika huruf setelah al-ismu itu ya yang berharokat sukun menjadi ismi, maka artinya adalah namaku dan digunakan untuk memperkenalkan diri sendiri. Tetapi jika akhiran dari kata al-ismu adalah K, huruf K yang berharokat fathah menjadi ismuka, maka artinya adalah namamu laki-laki yang digunakan untuk memperkenalkan seseorang yang berjenis laki-laki atau ar-rijal. Kebalikannya, jika huruf K ini berharokat kasroh menjadi ismuki, maka artinya adalah namamu perempuan dan fungsinya adalah untuk memperkenalkan seseorang yang berjenis perempuan atau Anissa. Sampai sini insya Allah paham ya? Kita lanjutkan. Arti dan kegunaan kata al-ismu yang selanjutnya adalah jika diakhiri dengan huruf H yang berharokat dhammah menjadi ismuhu, maka artinya adalah namanya dia laki-laki atau namanya laki-laki yang fungsinya adalah untuk memperkenalkan seseorang yang berjenis laki-laki atau ar-rijal, akan tapi dia, bukan kamu tapi dia. Lalu yang selanjutnya, jika diakhiri dengan huruf H dan alif yang berharokat dhammah menjadi ismuha, jika tadi ismuhu itu untuk laki-laki, maka ismuha artinya adalah namanya dia perempuan, yang fungsinya untuk memperkenalkan seseorang yang berjenis perempuan atau Anissa. Nah, sedangkan jika kita ingin menanyakan nama seseorang menggunakan bahasa Arab, maka cukup ditambahkan kata ma yang ditempatkan di depan al-ismu tadi. Dan kata ini bisa atau cocok ditempatkan di semua perubahan al-ismu. Seperti tadi sudah kita bahas, perubahan ismu itu terletak pada huruf akhirnya, ya kan? Ismuka, ismuhu, ismuki, ismuha. Nah, ini cocok jika kita ingin mempertanyakan nama-namanya, maka cocok ditambahkan dengan kata ma menjadi ismuka, ismuhu, ismuki, ismuha, ya. Dan arti dari kata ma jika ditaruh di depan ismi menjadi ismu, siapakah namamu atau siapakah namanya. Tinggal disesuaikan dengan jenis orangnya atau jenis hurufnya. Ya, jika tadi kita sudah mengenal tentang arti dan kegunaan kata al-ismu, lalu yang selanjutnya mufrodat, yaitu kosakata baru. Ya, sebelum kita mempelajari kosakata baru, ada baiknya jika anak-anak membuka buku bahasa Arabnya pada halaman 26. Ya, 26. Di sana ada tabel yang pertama, yaitu tentang mufrodat, tentang kosakata baru. Kita bahas satu-satu di sini. Mufrodat yang pertama adalah masmuka. Masmuka yang artinya siapa namamu laki-laki. Ya, masmuka siapa namamu laki-laki. Lalu mufrodat yang kedua, masmuki. Masmuki artinya adalah siapa namamu perempuan. Ya, jika tadi harokat K-nya itu berharokat fathah, itu digunakan untuk laki-laki, maka harokat yang berharokat kaf yang berharokat kasroh digunakan untuk perempuan.
Lalu mufrad yang ketiga, masmuhu. Masmuhu, yang artinya adalah siapa namanya laki-laki. Lalu mufrad yang keempat, masmuha, yang artinya siapa namanya perempuan. Ya, sebagaimana sudah kita pelajari ya tadi. Lalu mufrad yang kelima, ismi. Ingat, ini diakhiri dengan ya sukun, jadi artinya adalah namaku, untuk umum. Bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Lalu mufrad yang keenam, tilmidun. Tilmidun artinya murid laki-laki. Lalu mufrad yang selanjutnya, mufrad yang ketujuh, tilmidatun artinya murid perempuan. Lalu mufrad yang kedelapan, sodikun. Sodikun artinya adalah teman laki-laki. Lalu mufrad yang kesembilan, sodikotun. Ya, ingat, saya juga sudah pernah menjelaskan pada pelajaran sebelum-sebelumnya, jika diakhiri dengan tak marbutoh, ya, menjadi kepemilikan perempuan atau untuk anisa. Sodikun tadi teman laki-laki, maka sodikotun teman perempuan. Lalu mufrad yang ke-10, sodiki. Diakhiri dengan ya sukun, artinya menjadi temanku laki-laki. Ya, temanku laki-laki. Lalu yang selanjutnya sodikoti. Sodikoti sama diakhiri dengan ya sukun juga, akan tapi ada tak di sini, menjadi temanku perempuan. Lalu mufrad yang ke-12, ma'assalamah, artinya adalah selamat jalan. Itulah tadi 12 mufradat baru pada pelajaran ke-6 kali ini. Jangan lupa dimasukkan ke kamus mufrad sederhananya ya. Lalu yang selanjutnya adalah al-istima'. Al-istima' artinya mendengarkan. Mendengarkan dan membedakan. Jadi pada pelajaran kali ini kita juga akan mempelajari tentang membedakan sekaligus juga mendengarkan. Bukalah buku kalian pada halaman 26. Perhatikan tabel yang paling bawah dan mari belajar membedakan penggunaan kata hu dan juga ha dari kalimat-kalimat tersebut ya. Kalian juga bisa menambahkan tanda-tanda seperti lingkaran atau kotak untuk membedakan dua kata tersebut. Nah, sekarang perhatikan kalimat-kalimat yang akan Ustazah bacakan ya. Kalimat yang pertama, huwa tabibun ismuhu Salmanu. Huwa, ingat pada pelajaran yang sebelumnya, huwa itu artinya dia laki-laki, ya, dia laki-laki. Tabibun, seorang dokter. Ismuhu Salmanu. Namanya dia laki-laki adalah Salman. Lalu yang kedua, hadza ustadzun ismuhu Ahmadu. Hadza ustadzun ismuhu Ahmadu. Hadza, pada pelajaran yang pertama kita sudah membahas tentang hadza. Artinya adalah ini, yang digunakan untuk seseorang atau sesuatu yang berjenis arijal. Ini ustadzun. Ustadzun seorang guru laki-laki. Ismuhu Ahmadu. Namanya Ahmad. Ya. Lalu yang selanjutnya, wahia tabibatun ismuha azizatun. Wahia. Pada pelajaran yang kelima, kita juga sudah membahas tentang hiya, yaitu artinya dia perempuan. Tabibatun, seorang dokter perempuan. Ismuha azizatun. Namanya, ha itu untuk perempuan, namanya adalah Aziza. Lalu di bawahnya, wahadihi tabibatun ismuha Sofiyatun. Dan ini adalah dokter perempuan,
namanya Sofia. Ya. Lalu yang kalimat yang terakhir, man huwa. Man juga kita sudah pernah mempelajari tentang kata man. Man itu artinya siapa. Lalu huwa itu artinya dia untuk laki-laki. Man huwa berarti artinya siapakah dia laki-laki? Lalu jawabannya huwa tabibun ismuhu Salman. Dia seorang dokter laki-laki namanya adalah Salman. Jadi man huwa itu sama dengan pertanyaan masmuhu seperti itu. Jika pada pelajaran kali ini ya, masmuhu. Man huwa sama juga dengan masmuhu. Akan tapi kalau man huwa itu bersifat umum, jika masmuhu itu lebih untuk menanyakan nama. Ya. Lalu pelajaran yang selanjutnya tentang al-hiwar, yaitu percakapan. Bukalah bukumu pada halaman 28. Dibuka bukunya pada halaman 28. Kita akan mempraktikkan mufrodat dan perbedaan dari tiap katanya pada percakapan antara Bilal dan juga Qasim. Ya, tadi kita sudah mempelajari ya tentang arti al-ismu, dan kita juga sudah mempelajari mufradatnya juga. Kita juga sudah mempelajari tentang perbedaan yang mana untuk rijal, mana untuk anisa disesuaikan dengan huruf terakhir yang bersambung pada kata al-ismu. Nah, sekarang kita akan mempraktikkan apa yang sudah kita pelajari pada percakapan antara Bilal dan juga Qasim. Perhatikan baik-baik ya, Ustazah akan bacakan. Bilal, Assalamualaikum. Qasim, Waalaikumsalam. Bilal, Mas muka. Lalu Qasim menjawab, Ismi Qasim. Ismi Qasim. Jadi pertanyaan dari Mas muka, siapakah namamu laki-laki? Jawabannya langsung ya, Ismi Qasim. Lalu Qasim bertanya, Man hiya? Siapakah dia perempuan? Lalu Bilal menjawab, Hadihi ummi. Ismuha Salma. Ini adalah ibuku. Namanya adalah Salma. Lalu Qasim bertanya lagi, Mas muka? Ya, dia menanyakan kepada Bilal, Mas muka? Lalu Bilal menjawab, Ismi Bilal. Waman huwa? Lalu Bilal bertanya kepada Qasim, Waman huwa? Dan siapakah dia laki-laki? Qasim menjawab, Huwa sodiki. Ismuhu Umar. Dia adalah teman laki-lakiku, namanya adalah Umar. Lalu Bilal, ilaliko, selamat jalan. Lalu Qasim menjawab, Ma'as salam. Ya, selamat jalan juga. Jadi ilaliko jawabannya adalah Ma'as salamah. Nah, setelah kita mempelajari penggunaan dan arti al-ismu, lalu mufrodat, lalu kita juga sudah tadi mendengar perbedaan kata antara hu dan juga ha, dan juga kita sudah mempraktikkan ke dalam sebuah percakapan. Sekarang waktunya adalah untuk al-wajibat. Apa itu wajibat? Tugas. Nah, sekarang waktunya untuk mengasah pemahaman kita melalui tugas ya. Bukalah buku bahasa Arabmu pada halaman 29 dan 30. Ya, 29 itu ada pertanyaan-pertanyaan atau titik-titik ya. Itu caranya tinggal disesuaikan. Mana yang untuk laki-laki, mana yang untuk perempuan. Seperti contohnya, saya contohkan ya pada halaman 29. Contoh yang pertama, tilmidun garis miring Ubaidun. Ya. Tilmidun garis miring Ubaidun, maka jawabannya hadza tilmidun ismuhu Ubaidun. Ini seorang pelajar atau seorang murid laki-laki,
namanya Ubaidun, itu untuk laki-laki. Lalu yang untuk perempuannya tilmidatun garis miring Zainab. Maka jawabannya hadhihi tilmidatun ismuha Zainab. Ini murid perempuan namanya Zainab. Nah, setelahnya anak-anak tinggal mengisi titik-titiknya disesuaikan dengan jenisnya, laki-laki mana, perempuan mana. Lalu pada halaman 30 ya, di situ ada contohnya huwa garis miring Ahmad. Maka jawabannya mas muhu, ya mas muhu, jawabannya huwa Ahmadu. Ya, ingat jika mas muhu hu itu untuk laki-laki, maka jawabannya langsung huwa mas muhu huwa Ahmadu. Lalu yang kedua, contoh yang kedua, hiya garis miring Fatimatu, maka jawabannya mas muha. Kalau ha untuk perempuan, maka langsung dijawab hiya Fatimatu. Ya. Jadi anak-anak tinggal mengisi, disesuaikan untuk perempuannya mana, untuk laki-lakinya mana. Nah, kerjakan soal-soal tersebut lalu difoto ya. Dan jangan lupa untuk mengirimkannya kepada Ustazah Alifia melalui WA. Jika ada yang belum kalian pahami, kalian bisa langsung menanyakannya kepada Ustazah ya. Barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah pelajaran ke-6 kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Alhamdulillah. Ingat, jika ada yang belum kalian pahami, kalian bisa langsung menanyakannya kepada Ustazah. Ustazah akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.